Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 5, ayat 12 sampai dengan 16. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, kehidupan orang sakit kusta pada zaman Yesus itu sangat menyedihkan karena mereka dikucilkan dari masyarakat. Mirip di zaman sekarang, senasib dengan orang yang kena virus corona, yang hidupnya disingkiri oleh orang lain karena penyakit itu memang sangat ganas penularannya. Maka hidup orang yang menderita sakit kusta tertekan secara psikologis dan emosional. Semua yang dijalani dalam hidupnya menjadi sia-sia belaka. Maka atas kedatangan Tuhan Yesus, orang kusta itu memohon, "Jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Orang kusta yang merasa diri najis, yang sampai hidupnya disingkiri oleh masyarakat, ingin benar-benar bersih supaya tidak disingkiri lagi oleh masyarakat. Maka ia yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dirinya. Kemurahan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya permohonan si sakit kusta itu atas ketidakberdayaannya menghadapi penyakit yang diderita itu. Dan ia sangat lega setelah mendengar jawaban Tuhan Yesus. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta darinya. Saudari-saudaraku terkasih, sewaktu Tuhan Yesus masih berkarya di dunia, ia melakukan banyak mukjizat. Banyak orang disembuhkan, banyak orang yang mati dihidupkan, banyak orang yang menderita aneka macam penyakit.
dan dikuasai oleh setan pun diselamatkan. Tetapi sekarang sudah berada di surga, Tuhan Yesus sudah meninggalkan dunia ini. Apakah Tuhan Yesus masih melakukan mukjizat? Saudara-saudara, Tuhan Yesus dahulu, kemarin, sekarang, sampai masa depan, kuasanya, kasihnya, kebaikannya tetap dilakukan terus sampai selama-lamanya. Kalau dulu orang sakit kusta disembuhkan, sekarang orang sakit corona pun juga disembuhkannya dengan menganugerahkan antibodi pada setiap tubuh manusia agar mengalami kesembuhan dari serangan corona itu. Tetapi yang sangat penting untuk dipegang di dalam kehidupan kita adalah kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita yang sedang kita hadapi ini, kita perlu menanyakan terlebih dahulu kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan atas peristiwa yang sedang kita hadapi ini. Kalau kita sedang menderita sakit keras, atau sedang mengalami masalah besar, atau sedang menderita kesulitan ekonomi, kecenderungan kita, hati kita langsung bertindak untuk mengatasi permasalahan itu, tanpa menanyakan kehendak Tuhan terlebih dahulu, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Kalau tindakan kita macam itu, langkah yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta tidak kita teladani. Bahkan kita bertindak seolah-olah lebih tahu daripada Tuhan. Ya memang kita mengurusi diri kita sendiri, merasa lebih tahu tentang diri kita sendiri daripada Tuhan. Apakah benar? Sikap yang benar sebagai orang beriman, hendaknya kita teladani orang kusta itu untuk bertanya kepada Tuhan, kalau saya sedang menderita sakit keras karena kena virus corona ini, apakah Tuhan Yesus berkenan untuk menyembuhkan saya? Kalau Tuhan menjawab, "Aku mau, jadilah engkau sembuh," pasti antibodi berkembang biak di dalam badan kita, dan virus corona pun dihabisi oleh antibodi itu. Saudara-saudari, sikap memohon kepada Tuhan Yesus itu sikap yang tepat sebagai pengikut Tuhan Yesus. Sikap tersungkur di hadapan Tuhan Yesus sebagai ungkapan tidak berdaya di dalam menghadapi permasalahan hidup ini, hendaklah menjadi sikap dasar kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Itulah sikap orang beriman pilihan Tuhan yang mengenakan pakaian kebenaran Kristus dalam menghadapi setiap peristiwa yang berat ataupun yang sulit. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.